Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu kembali di kelas mata pelajaran matematika wajib. Masih melanjutkan materi kita, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Minggu lalu sudah dijelaskan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama dengan cara mensubstitusi langsung. Kemudian jika nilai limitnya tidak menghasilkan 0 per 0, maka nilai berapapun hasilnya, maka itulah nilai limit dari limit fungsi aljabar tersebut. Tapi jika nilai limitnya menghasilkan 0 per 0, maka kita tempuh jalan lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Kemudian yang selanjutnya, jika bentuknya bentuk akar, maka cara yang bisa kita tempuh adalah dengan cara kalikan akar sekawan. Sekarang kita lanjut aplikasi limit fungsi aljabar. Jadi yang lalu sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya limit fungsi aljabar itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mungkin contoh yang ada di slide. Contoh yang pertama, sebuah lempengan yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu. Jadi Ft sama dengan 0,36 T pangkat 2, ini T pangkat 2 tambah 0,6 T dalam satuan cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, ini penerapannya dalam bidang fisika. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan V sama dengan limit T mendekati T1, Ft dikurangi Ft1 per T dikurangi T1. Ini ada persamaan diberikan. Nah, pertanyaannya, tentukan kecepatan perubahan luas logam pada saat T sama dengan 5 menit. Nah, kita lihat pembahasannya. Di soal itu sudah diketahui bahwa Ft-nya itu, kita kasih pakai tinta merah. Ft-nya itu sama dengan 0,36 T pangkat 2 ditambah 0,6 T. Nah, yang ditanyakan di situ sebelumnya tentukan kecepatan perubahan luas lempengan pada saat T sama dengan 5 menit. Artinya T-nya kita ganti dulu dengan 5 karena ditanyakan pada saat 5 menit. Ini kita substitusi ke persamaan. F ganti T-nya 5 jadi F5 sama dengan 0,36 kali 5 pangkat 2 ditambah 0,6 kali 5. Ini sama dengan 0,36 kali 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 0,6 kali 5. 6 kali 5 kan 30. Ada satu angka belakang koma, berarti sisa 3, nolnya hilang. Kemudian 0,36 kali 25. 0,36 kali 25 itu ini kan kalau kita ganti tukar desimalnya ke sini 0,25. 0,25 itu sama dengan 1/4. Jadi 36 kali 1/4 itu 9. Berarti 9 ditambah 3. Maka hasilnya 12. Nah, kita sudah dapat F5-nya 12. Kita masukkan ke sini fungsi persamaan kecepatan perubahannya tadi. V sama dengan limit T mendekati T1. T1-nya itu sama dengan 5 sendiri.
Ft kurang F5 per T kurang 5. Nah, ini kita ganti dulu Ft-nya jadi limit T mendekati 5. Fungsi Ft-nya itu tadi ini 0,3. Oh, bagus, kita gunakan tinta yang berbeda. Pakai hitam saja. Ini sama dengan limit T mendekati 5. Ft-nya itu 0,36 T pangkat 2 ditambah 0,6 T dikurang F5. F5-nya tadi itu hasilnya 12 per T dikurang 5. Nah, ini kita tempuh dengan cara pemfaktoran. Coba kita faktorkan ini 0,36 T pangkat 2 tambah 0,6 T kurangi 12. Jika kita faktorkan, kita sederhanakan, ini kan 0,36. 0,36 T pangkat 2 ditambah 0,6 T dikurangi 12. Kita keluarkan 0,6-nya, maka di sini sisa 0,6 T pangkat 2, ini sisa 1, berarti sisa 1 T dikurangi 20 ya, 20. Nah, ini kalau kita faktorkan 0,6 T kuadrat tambah T kurangi 20. Masih ingat mungkin caranya 0,6 berapa kali berapa? Atau tunggu dulu, kita ya boleh juga kita kasih itu 0,6 itu berapa kali berapa, kemudian min 20 ya. 20. Nol koma 6 itu kan ya bisa langsung 0,6 kali 1. Ini 4 dikali minus 5. Nah, jika kita kali silang 0,6 kali 5 itu kan 3. Min 3 tambah 4 kali 1 itu 4. Nah, dapat positif 1. Sudah sama dengan yang di sini. Berarti sudah benar. Faktornya adalah 0,6 kali 1, ini 0,6, kemudian min 20, 4 kali min 5. Jadi ini bisa kita tuliskan limit T 5. Tadi kita keluarkan 0,6-nya, buka kurung. Ini kita dapat 0,6, jadi yang diambil ini ya. Cara penulisannya dari atas ke bawah. Berarti 0,6 tambah 4. 0,6 T, ada T di sini. 0,6 T tambah 4, buka kurung, T dikurangi 5 per T kurang 5. Nah, ini sudah ada yang sama. Sudah ada yang sama dengan penyebutnya, salah satu faktornya. Nah, kalau sudah sama berarti sudah bisa kita hilangkan ini T kurang 5, ini juga hilang T kurang 5. Maka limitnya sudah bukan lagi 0 per 0 hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan nilai T. T-nya tadi mendekati 5. Nah, jadi limit, kita tulis ulang saja ya. Limit T mendekati 5, 0,6 kali 0,6 T
ditambah 4. Nah, tinggal kita ganti T-nya 0,5, berarti 0,6 buka kurung 0,6 kali 5 ditambah 4. Ini sama dengan 0,6 buka kurung 0,6 kali 5 itu kan 3. 3 ditambah 4. 3 tambah 4 itu 7. 7 kali 0,6 berarti 7 kali 6 kan itu 42. Ini satu angka belakang koma, berarti 4,2 cm persegi per menit. Nah, inilah kecepatan perubahan luas lempengan dalam waktu 5 menit, selama 5 menit, yaitu sebesar 4,2 cm persegi per menit. Karena kecepatan kan selalu persatuan waktu. Kenapa di sini satuannya cm persegi? Karena kecepatan luas, perubahan luas, makanya satuannya 4,2 cm persegi per menit. Nah, ini penerapan atau contoh aplikasi limit yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan VT sama dengan 5T dikurangi 2T kuadrat, di mana V adalah dalam satuan meter per detik atau meter per second, dan T dalam detik. Pertanyaannya, tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik. Pendekatan berarti kita gunakan lagi limit. Kemudian tentukan percepatan dalam meter per detik pada saat T mendekati 3 detik. Nah, berarti kita harus jawab di sini. Kita perkecil dulu ya. Jelas kelihatan, bisa jadi baca nak? Ya, Ustaz. Oke. Yang pertama kita kerja bagian A. Tentukan nilai pendekatan kelajuan. Berarti kita gunakan limit T mendekati berapa itu? Mendekati 5 detik. Berarti T mendekati 5. Kelajuan, rumus kelajuannya kita ambil saja 5T dikurangi 1/2 T kuadrat. Nah, ini kan bentuknya bukan pecahan. Berarti tidak menghasilkan 0/0 berarti. Nah, tinggal kita substitusi langsung nilainya. 5T berarti T-nya diganti 5. 5 kali 5 dikurangi 1/2 kali T pangkat 2 berarti 5 pangkat 2. Sama dengan 25 dikurang 25/2. 25/2 ya. 25 dikurangi 25/2 itu 12,5. Nah, ini kalau dikurangi 25 kurang 12,5 ya hasilnya 12,5. Nah, ini nilai pendekatan kelajuan pada saat T sama dengan 5 detik. Bagian B, perubahan percepatan. Percepatan itu kan termasuk perubahan kecepatan. Di fisika itu materinya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detik. Ini ada rumusnya di bawah, diingatkan kembali bahwa percepatan itu perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Ini sudah pernah diajarkan di pelajaran fisikanya. Saya hapus dulu. Semoga sudah diambil ya, sudah di screenshot. Hapus. Karena saya lupa kasih papan tulis kosong setelah ini. Oke, kita bahas bagian B.
Tentukan percepatan dalam meter per detik. Mungkin saya koreksi sedikit. Jadi percepatannya satuannya meter per detik pangkat 2. Nah, ini yang benar yang di bawah. Pada saat T mendekati 3 detik. Nah, kita tuliskan perubahan kecepatan berarti limit T-nya mendekati 3. Perubahan ya kita simbolkan delta V per delta T. Itu simbol perubahan. Itu berarti VT dikurangi. Ada limitnya. Kita lupa tuliskan limit. Limit T mendekati 3. VT dikurangi V3 per, di sini bukan delta V tapi delta T. Per T dikurangi 3. Ini sama dengan limit, tetap dituliskan kembali limitnya ya, karena nilai T-nya belum kita substitusikan. VT itu 5T dikurangi 1/2 T kuadrat kurang V3. V3 tadi hasilnya berarti harus kita cari VT dulu ya. V sama dengan 3. Tulis saya di sini. Ganti T-nya 3. Berarti 5T, berarti 5 kali 3 dikurangi 1/2 kali 3 pangkat 2. 5 kali 3 itu 15. 3 pangkat 2 9. 9 bagi 2 4,5. 15 kurang 14,5. 15 kurang 4,5 itu 10,5. Nah, itu. Berarti di sini dikurangi 10,5 per T dikurangi 3. Nah, ini kita faktorkan lagi. Nah, supaya mudah difaktorkan, kita tulis limit T mendekati 3. Ini min 1/2-nya kita keluarkan. Jadi min 1/2 buka kurung. Ini T pangkat 2-nya kasih ke depan. T pangkat 2. Sini positif ya, sudah positif karena di sini min. Kemudian 5T. 5T itu sini positif, maka di sini harus negatif supaya hasilnya positif ini kalau dikalikan. Min 1/2 kali berapa dapat 5? Itu kan berarti min 1/2 kali min 10. Maka di sini kurang 10T. Kalau di sini kurang, maka di sini berubah jadi tambah. Karena di sini minusnya sudah keluar. 10,5. 10,5 itu berarti 1/2 dari 21. Per T kurang 3. Ini sama dengan limit. Ini luar terus sama dengan di sini. Limit T mendekati 3. T mendekati 3 min 1/2 buka kurung. Kita faktorkan. T kuadrat kurang 10T tambah 21. 2 angka jika dijumlahkan hasilnya min 10. Jika dikali hasilnya positif. Kok positif sini? Harusnya negatif di sini. Iya, betul ya, cocok, sudah cocok. Min 1/2 di sini positif 21. Sementara di sini min 10,5. Berarti berapa itu? Min 7 min 3. Min 7 min 3. Iya ya. Jadi T kurang 7 kali T kurang 3 per T kurang 3.
Nah, biasanya pada umumnya itu soal limit begitu. Kalau hasil limitnya 0/0, ya harus difaktorkan supaya bisa dihabiskan, ya. Bisa dicoret penyebut sama pembilangnya. Ada yang bisa dicoret. Yang membuatnya dia tidak 0/0 lagi. Nah, ini sudah habis. Maka sisa min 1/2 kali T kurangi 7. Nah, tinggal diganti. T-nya mendekati 3 detik. Nah, berarti min 1/2 3 dikurangi 7. Ini sama dengan 3 kurang 7 itu minus 4. Minus 4 kali min 1/2 itu jadi positif 2. Satuannya ya meter per detik pangkat 2. Nah, itu. Itulah contoh penerapan limit fungsi aljabar. Sekarang kita untuk lebih mantapnya lagi kita lihat latihan-latihan berikut ini ya. Nah, yang pertama, tentukan nilai limit dari. Nah, ini coba kita substitusi langsung. Jika nilai limitnya bukan 0/0 berarti sudah. Itulah nilai limitnya. Coba kita ganti. 2 kali 0 per 0 tambah 2. Nah, ini kan bukan 0/0. 0 ditambah 2. Jadi limitnya hasilnya 0. Oke, sudah terjawab. Ya, sederhana saja. Jadi jawabannya 0. Contoh berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat sih hasilnya kemungkinannya 0/0. Kita harus faktorkan. Nah, ini kita faktorkan limit X mendekati 4, X kuadrat kurang 16. Itu jika difaktorkan, ini kan ingat saja A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau difaktorkan A tambah B kali A kurang B. Nah, ini harus diingat ya. Berarti X ditambah 4, karena ini 16 4 pangkat 2. Kali X kurang 4. Iya, betul sekali. Kalau yang di bawah penyebutnya berapa faktornya, nak? X pangkat. Oh, X kurang 4. Terus X tambah 3. X tambah 3. Kita uji dulu. Ini kan min 1. Min 4 tambah 3 min 1. Betul. Min 4 kali 3 min 12. Oke, sudah betul. Sudah ada yang sama ya? Nah, ini habis ini yang sama. Tinggal kita substitusi nilai X. Ganti X-nya 4. Nah, kalau sudah ganti X-nya 4, berarti nilai limit penulisan limitnya sudah tidak ada. Jadi langsung 4 tambah 4 per 4 tambah 3. X tambah 3. Kita sudah ganti X-nya 4 ya. Berarti pembilangnya 8, penyebutnya 7. Berarti 8/7. Ada? Ada ya. Jawabannya C. Bisa ya? Iya, insya Allah. Kita lihat soal berikutnya. Sebenarnya penjelasan nanti ada lagi cara yang lebih sederhana tanpa difaktorkan, tapi itu belum bisa dibahas karena kita belum bahas tentang turunan. Materi lanjutan limit itu adalah turunan. Nanti diajari cara cepatnya lah, insya Allah. Nah, ini yang berpangkat 3. Masih ingat yang pangkat 3? Masih ingat kalau A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, penjabarannya bagaimana? A kurang B. A kurang B, kelas kurung, kemudian? A tambah B. A tambah B. A kurang B, nggak tahu. Nah. A pangkat 2A. Coba diingat.
Ada di pembahasan sebelumnya. A pangkat 2 tambah 2AB. Berapa? A pangkat 2 tambah B tambah 2AB tambah AB. Tambah B. tambah AB, Tambah AB. tambah AB saja. Iya. Tambah 2. 2 Iya. AB. A pangkat 2 tambah 2 AB tambah AB. Tambah B pangkat 2. Gini, Ya, Ustaz. yakin? AB. Iya. Coba dicek dulu catatannya. Sudah lihat kah? AB saja. AB, Ustaz. Ada, saya sudah kasih 2 minggu lalu ya kalau nggak salah. Kalau begitu diingatkan kembali. Nih, kelihatan enggak? Belum ada, Ustaz. Ya ada. Kelihatan nih? Sama. Ustaz. Nah, enggak ada duanya. A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Gitu ya? Oh, Iya. langsung AB. Oke? Nah, itu jadi duanya tidak ada di sini. Tinggal tambah AB saja. Nah. Berarti ini sudah bisa kita. X-nya sama posisi dengan A, 27 sama posisinya dengan B. B pangkat 3 maksud saya ya. Kalau 27-nya. 27 itu kan sama saja 3 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati 3. Berarti X dikurangi 3. Karena 27 itu 3 pangkat 3. Buka kurung. A kuadrat berarti X kuadrat. Ditambah AB berarti 3 kali X ya. Tambah 3 kali X. berarti 3 kali X. Tambah berapa? Tambah 9. 9. Per X kurang faktornya ya, X kuadrat kurang 9 itu kan X kuadrat X kurang 3 kali X tambah 3. Ini kan sudah ada lagi yang sama. Ini sudah kita bisa coret-coret. X kurang 3-nya habis. Oke, ini sama dengan limit X berarti 3. Oh, enggak perlu lagi. Enggak usah lagi tulis limitnya. Sudah kita bisa substitusi langsung. Jadi kita ganti saja karena sudah tidak ada yang menghasilkan 0 per 0 ya. Kita ganti X-nya 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. Ya, semua X-nya diganti 3 ya. Tambah 9 per 3 tambah 3. Sama dengan ini 9, 9, 9. Berarti 27 ya. 27. Nah, per 6. Kita sederhanakan bisa enggak? Bisa. Masing-masing Tidak. Bisa bagi 3. Masing-masing bagi 3. Berarti di atas berapa, Nak? 9 per 2. 9 per 2 atau 9 per 3? 9 per 2. 9 per 2. Oke, jelas ya? Ustaz. Iya. Ini masih cara pemfaktoran. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kira-kira caranya apa? Oh, ini bentuk akar. Nah, sebenarnya ada cara lebih simpel. Ini biasa kita gunakan
Waktu saya mengajar di bimbel itu ada caranya, cuman kali ini belum saya bisa jelaskan. Karena itu tadi sebelumnya kita belum membahas materi turunan. Kalau sudah kita bahas turunan, ya itu sangat sederhana sekali penyelesaiannya. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita gunakan dengan cara konsep yang sebenarnya adalah mengalihkan akar sekawan. Nah, untuk soal ini yang jadi fokus perhatian adalah yang ada bentuk akarnya. Jika dua-duanya bentuk akar, penyebut dan pembilang, maka kita fokus ke penyebutnya. Jika dua-duanya bentuk akar ya, pembilang sama penyebut. Karena ini cuma satu bentuk akar, yaitu pembilangnya, maka kita fokus ke pembilangnya. Akar sekawan berarti sekawannya, karena di sini kurang, maka sekawannya adalah dikalikan akar X tambah ya, pengalinya. Jadi limit X dekati 1, akar X dikurang akar 2X kurang 1, kita kasih kurung, per X kurang 1. Kita kali dengan ini pengalinya, akar X ditambah, jelas di warna tulisannya, akar 2X kurang 1. Ya, Ustaz. Di bawahnya juga sama, akar X tambah akar 2X kurang 1. Ini harus sama penyebut sama pembilang pengalinya, supaya hasilnya 1. Ingat kembali, karena semua bilangan itu yang dikalikan 1, itu tidak merubah apa-apa. Nah, yang pembilangnya jika dikalikan karena sudah sekawan, ya, maka menghasilkan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat karena ini bentuk akar, maka akar sama kuadrat kan saling menghapus, maka sisa X ya. Di X dikurang. Ini hilang juga akarnya, 2X kurang 1. 2X. Nah, itu. Gitu ya. Kali yang di bawah enggak usah kita kalikan. Kita tetap saja dulu X kurang 1. Kemudian buka kurung, akar X tambah akar 2X kurang 1. Enggak usah kita kalikan dulu. Ini sama dengan limit, bisa disederhanakan pembilangnya berapa? Itu di atas. X dikurangi 2X. Atau saya tuliskan X dulu. kurang 2X tambah 1. Nah, kita kali masuk dulu penyebutnya ya. X kurangi 2X tambah 1. Gini modelnya ya? Tambah 1. Iya, gini ya? Iya. Nah, kita kurangkan X kurang 2X. X kurang 2X itu sisa minus X tambah 1. Per X tambah 1. Iya. X kurang 1 kali akar X tambah akar 2X kurang 1. Nah, ini min X tambah 1 sebenarnya bisa kita tulis ini. Kita keluarkan min negatifnya. Oke. Salah warna lain supaya tidak mengganggu. Ini bisa kita tulis seperti ini. Min X kurang 1. Ini kan sudah sama dengan penyebut ya? Yes. Ini kita kalikan. Kita ubah bentuknya seperti ini. Sudah sama berarti tinggal kita coret saja. Ini bis dengan penyebutnya. Berarti di atas sisa min 1 ya? Min 1. Nah, min 1. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pembuat nolnya, kita tinggal ganti X-nya. Kita tinggal ganti X-nya di atas min 1 karena sudah tidak ada X. Di sini akar X berarti akar 1 tambah 2X 2 kali 1 berarti akar 2 kurang 1. Min 1 per 1 ditambah berapa ini? 2 kurang 1 ya tetap 1. Berarti hasilnya min 1/2. Min 1/2. 2. Gitu. Bisa dipaham sampai sini ya? Ya Allah. Iya, amin. Diaminkan.
Oke, kita next. Nah, ini juga kita kalikan dengan sekawan. Nah, saya sudah sampaikan sebelumnya, kita fokus ke bentuk akar yang ada bentuk akarnya. Ini bentuk akarnya, jika kita perhatikan penyebut ya, maka kita carikan sekawan untuk penyebutnya. Maka ini kita kalikan, langsung kali saja, kali. Kita buat tinta yang berbeda warnanya. Kali ini warna hijau deh. Ini 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Per 3 ditambah X kuadrat tambah 5. Gitu ya. Oke. Kita kali. Untuk pembilangnya kita tidak usah kali masuk dulu sebentar ya. Setelah kita dapat hasil 4 kurang X kuadrat tetap buka kurung 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5 per ini 3 kali 3 berarti 9 dikurang akarnya hilang ya. Akarnya hilang, kita kasih kurung X kuadrat tambah 5. Tambah 5 nak? Bukan tambah 25. Karena ada akarnya kan, akarnya yang hilang. Kemudian ini sama dengan, ini saya curiganya yang di bawah penyebutnya sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kalau kita perhatikan sih. Limit X dekati 2. Nah, coba kita selesaikan dulu ini. Supaya kita tidak terlalu panjang menulis. Ini kan, ini jadinya 9 dikurang X kuadrat. Min positif jadi min ya. Nah, 9 kurang 5 berarti 4 ya. Min 5. 9 kurang 5 berarti 4. Ah, Kurang berarti nah, kita tulis dulu habis. Iya, habis 4x kuadratnya ya. Atau kita langsung tulis begitu saja supaya lebih sederhana. Ini jadinya 4 dikurang X kuadrat. Gitu ya. Ini bisa kita habiskan. Nah, ternyata sama dengan. Berarti penyebutnya sudah tidak ada. Maka limitnya sisa fungsinya 3. Kita kasih kurung. 3 tambah akar 2 tambah 5. X kuadrat tambah 5. Nah. Kita ganti X-nya. 3 ditambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 3 ditambah 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 5, 9. 9, akar 9, 3. Berarti hasilnya 6. Iya, 6. Oke, bisa ya. Ini yang tadi contoh sebelumnya yang membentuk akar adalah pembilang. Kali ini contohnya penyebutnya yang berbentuk akar. Nah, jika dua-duanya bentuk akar, maka kita fokus ke penyebut. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kalau lihat sini tampilan slide-nya 10/10 berarti ini pembahasan soal terakhir. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan setiap saat dirumuskan dengan VT sama dengan T kuadrat dikurangi T. T kuadrat dikurangi T. V dalam meter. Kecepatan setiap saat. Oh, harusnya V dalam meter per detik. Harusnya begitu. V dalam meter per detik. Dan ini harusnya V dalam meter per detik dan T dalam detik. Karena ini rumus kecepatan. Jika T mendekati 5 detik, maka kecepatan mobil mendekati. Kita buatkan limit.
Kita buatkan limit T mendekati 5 dari VT. Sama dengan limit T mendekati 5 VT. VT-nya itu ya kita ganti T kuadrat dikurangi T. Tinggal ganti saja T-nya. Jadi 5 pangkat 2, T pangkat 2 jadi 5 pangkat 2 dikurangi 5. 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikurangi T. Kurangi 5. Berarti hasilnya 20 meter per detik. Gitu. Oke, jelas ya. Inilah contoh pembahasan limit fungsi aljabar. Jadi untuk materi selanjutnya itu, untuk tingkat lanjutnya tentang limit itu nanti ada di matematika peminatan di kelas 12. Jadi limit itu sebenarnya ada nanti limit trigonometri juga ada. Makanya sekarang materi di matematika peminatan itu trigonometri ya untuk sekarang. Iya, Ustaz. Trigonometri. Jadi nanti berkelanjutan lagi di kelas 12. Oke, sekian saja mungkin untuk hari ini. Insya Allah untuk penugasannya tunggu saja info di classroom ya. Karena ataukah tunggu info dari temannya yang di WA. Oke? Ya, Ustaz. Jika ada yang mau tanyakan, bisa sebentar lewat WA. Lewat WA pribadi saja langsung. Oke? Ya. Oke, sekian pertemuan kita. Insya Allah sampai ketemu pekan depan. Jadi siap-siap saja ya, karena ini materi sudah selesai. Siap-siap mungkin ada kita mau penilaian harian. Jika masih ada yang kurang materi, yang kurang jelas, silahkan didiskusikan. Sekian dari saya untuk hari ini. Tunggu dulu, ini ada yang baru mau gabung. Sampai Nur Mutmainnah. Iya, Tunggu dulu. Ustaz. Iya. Ini saya juga like di sini. Oke, alhamdulillah hari ini 30 orang ikut karena yang 2-nya itu akun saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Kurang Ustaz.